Halo semua, jadi hari ini aku mau bahas tentang buku Bishop. Aku lanjutin di bab yang ke-10 dan yang ke-11. Nah, di sini kita akan belajar apa aja sih yang harus kita ketahui tentang suara-suara Roh Kudus gitu ya. Nah, jadi karena Roh Kudus ini sifatnya adalah sebagai penuntun atau penghibur, penolong di dalam setiap hidupnya kita selama kita berjalan dan selama kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan melalui perjalanan rohani yang banyak gitu ya dengan Tuhan gitu ya. Nah, jadi Roh Kudus ini menyampaikan apa yang jadi pikirannya Tuhan, apa yang ada di hatinya Tuhan, apa yang, Tuhan mau itu untuk kehidupan kita atau decision-decision yang kita mau ambil dan biasanya Roh Kudus akan berbicara gitu ya. Nah, tapi yang paling challenging adalah bagaimana kita menangkap suaranya, Roh Kudus gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin kita pernah cuekin atau misalnya mungkin kita pernah abaikan atau misalnya banyak hal dan segala macam gitu. Tapi ketika kita sudah mulai tahu tentang suara Roh Kudus, kita nggak harus lagi untuk, konsultasi atau misalnya nanya ke misalnya mungkin peramal atau apapun yang lain-lain seperti itu. Karena yang memegang masa depan setiap kita ini adalah Tuhan. Nah, kalau kita udah punya Roh Kudus di dalam hidupnya kita dan kita menganggap bahwa Roh Kudus ini memang penolong, memang penuntun, memang, penghibur di dalam hidupnya kita, kita pasti akan dengerin suaranya dia. Nah, masalahnya adalah seringkali kita ini, nggak sabar. Jadi kadang-kadang kita ini suka bilang bahwa Tuhan ini lama, pertolongannya terlalu lama, atau dalam keadaan mendesak sekalipun atau segala macam, kita suka bilang bahwa Tuhan ini lama, Tuhan nggak jawab atau apapun apapun gitu. Nah, tapi di sini Bishop juga ada ngomong bahwa Tuhan itu Roh Kudus ini bisa berbicara dengan banyak hal, ya. Salah satunya adalah lewat roh, lewat jiwa, lewat tubuh, ya, atau misalnya lewat apapun ya. Yang paling mudah dimengerti adalah mungkin lewat begini, mungkin lewat peristiwa sesuatu atau teguran, atau mungkin kita lagi di jalan kita ngeliat sebuah kejadian, atau misalnya lewat pengajaran, lewat khotbah, lewat, pemimpin kita, atau misalnya perasaan, misalnya bukan perasaan lah ya, mungkin lebih ke arah kayak misal kamu ngerasain damai sejahtera atau enggak, atau misalnya kamu ngerasa kok nggak tenang, atau misalnya apa, atau kamu gelisah dalam mengambil keputusan sesuatu. Nah, itu pun sebenarnya suara-suara yang, Tuhan atau Roh Kudus ini taruh di dalam setiap hidup kita untuk kita ini bisa dengerin gitu ya. Jadi banyak sekali aspek yang, Roh Kudus ini bisa pakai di dalam kehidupan yang kita nggak cuma berpatok sama mungkin kalau kita berpikir harus nih suara audible atau misalnya suara yang harus bisa terdengar di telinga kita baru aku percaya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah banyak banget yang bisa dengar dari, Roh Kudus gitu ya, banyak peristiwa atau banyak misalnya celotehan, ngobrol sama orang, di situ mungkin, Roh Kudus bicara, nah itu juga bisa saja di salah satunya gitu ya. Nah, yang paling sering adalah kalau yang aku alami personal adalah Roh Kudus ini sering ngomong di lewat hati gitu ya. Mungkin kalau, orang dunia bilangnya mungkin hati nurani atau misalnya suara hati atau apapun gitu ya. Nah, somehow aku juga maksudnya belajarnya melalui, dengarnya tuh dari suara hati gitu. Misalnya kalau ada suatu peristiwa atau aku mau mutusin sesuatu gitu biasanya, apa ya, aku tuh ngerasa misalnya damai sejahtera atau enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang kan mungkin kalau kita di dalam keadaan yang terdesak, kita nggak bisa nih ngerasain mungkin ini damai atau enggak ya, atau ini bener atau enggak ya. Nah, kadang-kadang, pastor sering ngajarin bahwa hal yang paling simpel kalau kamu mau dengerin suara Tuhan adalah kamu dengerin suara pemimpin kamu. Nah, itu udah paling, simpel gitu. Kalau misalnya kita udah bener-bener kayaknya telinga kita udah nggak bisa dengerin lagi, nah paling simpel adalah kita dengerin suara pemimpin kita. Misalkan contoh, bisa dengerin khotbahnya Pastor Berry atau misalnya bisa chat ke headzone atau chat ke friends leader, "Ci, kok ini gimana ya?" Atau bla 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 bla, "Aku harus ngambil keputusannya bla bla bla," segala macam gitu ya. Nah, kalau kita mengandalkan suara Roh Kudus atau kita mengandalkan kekuatan kita di dalam Roh Kudus atau di dalam Tuhan, biasanya di dalam keadaan terdesak bagaimanapun, kita akan terus tetap menunggu. Karena kita tahu bahwa semakin, kita bergantung kepada Dia, dengan kondisi terdesak bagaimanapun, kita tahu bahwa waktunya Tuhan itu yang terbaik, pertolongannya Tuhan, keputusannya Tuhan, pimpinannya Tuhan itu yang terbaik. Walaupun mungkin hari itu kamu cuma punya waktu 5 menit untuk decide atau 10 menit, tapi aku selalu belajar dari, hidupnya Pastor Berry bahwa setiap kali mau ngambil decision sesuatu, tanya Tuhan, tunggu Tuhan, nyembah, atau misalnya dengerin sermon, atau sempet-sempetin ke-chat sama pemimpin, sehingga itu menyelamatkan kita dari begitu banyak hal, gitu ya. Nah, jadi
Itulah hal-hal yang, dibahas di bab yang ini gitu ya. Terus misalnya ada lagi misalnya mungkin, kalau di sini, Bishop-nya kadang ngomong suara Roh Kudus yang ada di dalam hati itu disebutnya saksi di dalam hati gitu ya. Nah jadi, banyak suara-suara ciri-cirinya tuh banyak gitu ya. Misalnya contoh, eee, saksi di dalam hati ini punya pemikiran yang mungkin di luar akal sehat atau misalnya, eee apa ya, kayak kok nggak nyambung atau misalnya harusnya kan keputusannya harusnya A, tapi kok kenapa Tuhan menuntunnya ke B. Nah, itulah salah satunya gitu ya. Karena melalui, Tuhan ini adalah Tuhan yang supranatural ibaratnya. Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa, yang benar-benar mengagumkan. Kalau cara bekerjanya selalu sama atau misalnya cara bekerjanya monoton, artinya Tuhan ini kebaca gitu ya. Tapi yang aku tahu dan aku belajar dari khotbah pastor, dari apa yang pastor sampaikan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa ditebak. Gitu. Dan caranya dia ke A dan yang ke B mungkin bisa beda-beda dan nggak bisa selalu disamain gitu. Ya mungkin itu di luar akal kita dan segala macam, tapi itulah ciri-ciri suara dari Roh Kudus gitu ya. Nah, tapi suara yang ada di hati kita bukan berarti itu adalah perasaan secara fisik atau misalnya perasaan secara jiwa gitu ya, tapi kayak aku ngerasa kayak, "Oh ini kayaknya ini bener deh karena aku ngerasanya," ya itu kan kadang-kadang kita, suka begitu gitu ya. Nah jadi harus bisa mengidentifikasi suara-suara, Roh Kudus dan suara-suara yang bukan dari Roh Kudus gitu ya. Nah tapi impresinya paling gampang yang suka diajarin sama Pastor Berry atau misalnya Bishop Dek adalah salah satunya adalah damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya bisa diproduksi oleh Roh Tuhan, hanya bisa didapat dengan Roh Tuhan. Kalau nggak ada damai sejahtera ya artinya Tuhan tidak di sana, sesimpel itu, gitu. Tapi kalau ketika kita ngerasain damai sejahtera ya artinya Tuhan ada di sana dan Tuhan berbicara ke arah sana. Ya itu yang paling simpel yang, aku pernah dengar dari khotbahnya Pastor Berry, seperti itu ya. Jadi banyak hal yang harus kita, belajari, tentang Roh Kudus, tapi seiring berjalanannya kita dengan, Tuhan, dengan Roh Kudus, banyak hal yang Tuhan bisa sampaikan gitu ya lewat suara pemimpin, suara teman-teman godly people kita yang di sekeliling kita, atau lewat ke orang tua, atau lewat apapun yang ada di hidupnya kita, Tuhan tuh bisa berbicara banyak hal, gitu ya. Paling pentingnya adalah kita menangkap hatinya, kita nangkap apa yang Tuhan mau, lewat apa, salah satu indikasinya adalah damai sejahtera yang ada di hati kita, yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kita. Nah, itu aja dari aku untuk bab yang 10 dan yang ke-11. Terima kasih semuanya.